Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis book chapter 17 tentang aplikasi dalam pengajaran matematika dan sains. Untuk anggota kelompok 3 kami adalah Iqbal Maulana Putra dan Dea Rizky Fitriana. Fritz Pinkston merupakan seorang antropolog yang menggunakan penelitiannya untuk konsepsi ruang Navajo untuk mengusulkan kurikulum geometri untuk anak-anak Navajo yang dimulai dengan konsepsi budaya mereka tentang ruang. Terdapat perbedaan di antara pendidikan di Barat dan di reservasi Navajo. Secara umum dapat dinyatakan bahwa semua penulis setuju pada keunggulan genetik dari beberapa jenis bagian atau keseluruhan perbedaan. Dari beberapa jenis, yaitu geometri kuantitatif dan beberapa gagasan tertentu tentang keteraturan. Fakta bahwa strategi dan wawasan Piaget umumnya diterapkan di sekolah-sekolah Eropa Barat, atau dikenal dengan matematika baru yang menaklukkan Barat sekarang. Sedangkan ketika mencari kemungkinan penerapan wawasan yang serupa dalam instruksi disiplin yang sama di reservasi Navajo di Barat Daya Amerika Serikat, orang dikejutkan oleh ketidakefektifan total, belum lagi ketidaksesuaian total dari bahan yang sama. Untuk masalah dengan representasi spasial. Untuk kasus Barat, hierarki spesifiknya adalah perkembangan hierarki yang tinggi atau lebih kompleks harus dan secara khusus menyiratkan gagasan yang lebih rendah sebagai konstituen. Kemudian terdapat perbedaan bagian atau seluruh perbedaan ada di mana-mana. Pendekatan ini membagi dunia fisik, psikis, dan budaya menjadi segmentasi yang lebih kecil dan rinci. Kemudian untuk kasus Navajo, hierarki spesifiknya adalah tidak ada segmentasi dan menganggap 3 dasar yang tadi kasus Barat itu penting. Kemudian perbedaan bagian atau seluruh perbedaan adalah sekunder. Artinya pada Navajo yang penting itu proses dan bukan bentuk seperti pada kasus Barat. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dunia dinamis. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dea. Silakan Dea. Terima kasih. Kemudian, bagaimana masalah keterasingan budaya dapat dihadapi dalam pendidikan? Ini dibagi menjadi 3 pendekatan yang mungkin. Yang pertama, ajarkan sistem Barat. Masukkan pengetahuan Navajo ditoleransi atau bahkan didorong dalam masalah moral dan sosial tradisional, tetapi dianggap sama sekali tidak relevan atau lebih buruk lagi, tidak ada dalam masalah lain. Bagi guru yang dilatih di sekolah-sekolah Barat, tampak jelas bahwa orang-orang Navajo tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan atau dipikirkan. Jelas bahwa orang-orang Navajo tidak dalam batas-batas pengetahuan budaya mereka tentang materi pelajaran yang dipertimbangkan dalam ranah ilmu pengetahuan. Argumennya adalah kadang-kadang selama zaman klasik beberapa orang memulai cara berpikir yang sama sekali baru dan tidak ada pengetahuan orang lain yang memiliki nilai nyata dibandingkan dengan itu. Efek dari pendekatan sekarang adalah korban pendekatan pendidikan kebarat-baratan. Dalam hal ini, orang Indian Navajo memperoleh pengetahuan yang hybrid,
dan tidak diintegrasi dengan baik. Artinya, mereka akhirnya tidak benar-benar berpengetahuan dalam tradisi mereka sendiri dan memiliki sistem pengetahuan kedua yang berbeda, berorganisir secara terpisah, dan sistem pengetahuan kedua yang pasti tidak selengkap sistem Barat. Mereka seringkali tidak mampu memberikan informasi yang baik dan berharga tentang sistem tradisional beberapa aspek pengetahuan yang disekolahkan. Kemudian integrasi dan tingkat keterjemahan atau bahkan ketergantian elemen-elemen dari satu sistem ke sistem lainnya seringkali sangat buruk. Kemudian yang kedua, menguraikan sistem Navajo. Kemungkinan selanjutnya dibayangkan akan mengambil perbedaan spasial Navajo sebagai bahan yang benar-benar kualitatif untuk pengajaran geometri dan akan bekerja menuju gagasan geometris barat yang biasa dari fondasi Euclidean dan seterusnya. Dalam praktiknya, pendekatan ini akan menjadi terjemahan, menerjemahkan gagasan dasar Navajo dan hubungan antara semua gagasan yang dibedakan dalam analisis semantik saat ini ke dalam notasi formal yang ada dan teori formal yang ada. Untuk merealisasikan strategi ini, gagasan spasial Navajo yang berbeda memerlukan sistem notasi yang berhubungan dengan atau sesuai untuk mewakili interpretasi yang kurang lebih kualitatif dari perbedaan spasial di Navajo dan memiliki kapasitas untuk menekankan aspek dinamis. Satu-satunya pendekatan formal yang tersedia yang sampai batas tertentu menghormati jenis interpretasi ruang ini adalah topologi dinamis, atau teori bencana seperti itu, terutama yang dikerjakan oleh Tom. Secara umum, Tom mulai mengembangkan teori formal yang akan menjelaskan beberapa aspek dinamis seperti perubahan, pergantian, penghentian, gerakan seperti gelombang, dan sebagainya. Mengesampingkan rincian teorinya, dapat dinyatakan bahwa ia menyajikan pendekatan aspek dinamis yang menurutnya perubahan antara dua keadaan dan karakterisasi formal dari jenis fitur, keteraturan, dan sebagainya dari perubahan tersebut. Masalah dengan pendekatan Tom, bagaimanapun adalah bahwa tidak ada teks pengantar teori yang mudah dan menyeluruh, seperti yang dimiliki oleh untuk topologi umum. Prosedurnya akan berjalan sebagai berikut. Geometri barat dapat direduksi menjadi fondasinya dan dinyatakan dalam topologi. Konseptualisasi spasial Navajo dapat dirumuskan dengan cara yang sama dan dengan demikian dapat direduksi menjadi sistem proporsi topologi tertentu. Pada tahap selanjutnya, sistem premis, aksioma, dan penyataan barat dan Navajo harus dibandingkan. Akhirnya, prosedur adaptasi yang tepat harus dirancang untuk memudahkan transisi dan penyataan Navajo ke sistem barat dan geometri barat terkait. Strategi ini memiliki keuntungan yang luar biasa bahwa transisi ke pengertian geometri bias barat dipahami dan diperhitungkan secara eksplisit, sedangkan pada strategi sebelumnya diterapkan secara belak-belakan atau tanpa mempertimbangkan kategori asli Navajo. Ini akan membuat adaptasi atau transisi terpadu menjadi mungkin bagi anak Navajo. Namun, strategi ini memiliki dua kelemahan serius. Pertama, tidak diragukan lagi ia mendukung kerangka reduksionis. Pernyataan dan pandangan yang dijelaskan dalam representasi selalu direduksi menjadi ungkapan topologi dalam sistem formal. Karena format yang ada akan menyebabkan pengurangan yang sangat serius dari konten konseptual Navajo. Kelemahannya mungkin lebih besar daripada keuntungannya dalam kasus ruang Navajo. Jadi, meskipun alternatif kedua menawarkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pemikiran Navajo dan pemikiran Barat, ia bersandar pada keyakinan implisit yang sama bahwa semuanya baik-baik saja selama Barat memperluas hegemoninya. Kemudian yang ketiga, integrasikan sistem Barat. Sebuah alternatif terdiri atas integrasi pandangan Barat dalam model Navajo dan model spasial Navajo. Hasil dari strategi ini akan mengarah pada integrasi Navajo dan pemikiran Barat dalam kerangka kerja Navajo dengan tujuan yang dibenarkan secara politis dan mendidik. Dalam hal ini menggunakan model gagasan spasial dalam dua cara, yaitu pertama, model tersebut harus memfasilitasi pendidikan yang tidak ambigu dan eksplisit dalam pengetahuan Navajo. Kedua, model tersebut harus memfasilitasi pengalaman Navajo
ke konteks kognitif gagasan asing yang mereka pelajari di sekolah. Kemudian gagasan itu harus diterjemahkan ke dalam sistem pengetahuan asli sebanyak mungkin. Di sisi lain, selanjutnya strategi ini sebanding dengan bagian sebelumnya dan hasil persis kebalikan dari hasil sebelumnya. Namun, alih-alih mengurangi pengetahuan Navajo menjadi pengetahuan Barat, penulis lebih memilih membela yang sebaliknya. Selanjutnya, kemudian pendidikan dalam tata ruang pribumi atau Navajo. Sesuai dengan hasil call dan rekan kerjanya di sekolah dan literasi, penulis berpendapat bahwa perlakuan eksplisit materi geometri dalam pengetahuan kelas akan meningkatkan pemahaman guru dan siswa tentang gagasan spasial. Kemudian berdasarkan hasil analisis semantik diusulkan skema berikut ini. Yang pertama itu postulat. 1. Ruang. Dalam pengetahuan Navajo adalah terbatas, dibatasi, dan mutlak. Hal ini dapat ditunjukkan melalui model dunia yang dipegang, yaitu setiap hal yang ada terkandung dalam struktur besar seperti piring, yang memberikan tempat tertentu untuk setiap entitas yang dapat dibayangkan. Kemudian yang kedua adalah ruang seperti halnya entitas atau objek di dalamnya bersifat dinamis. Artinya, semua entitas, objek, atau unit tindakan dan persepsi serupa harus dianggap sebagai unit yang terlibat dalam proses berkelanjutan. Elaborasi, sementara postulat sebelumnya harus dieksplorasi dan ditunjukkan melalui banyak contoh, tidak langsung dan dapat menarik langsung makna dalam terminologi dan rasa Navajo. Elaborasi dari semua gagasan spesifik harus diatur secara lebih kaku di kelas. Dalam praktiknya, semua gagasan yang diisolasi dari kosakata Navajo dapat diajarkan secara sistematis mulai dari titik manapun yang dipilih. Terdapat prosedur yang dapat diikuti untuk menyampaikan gagasan abstrak, volume di Navajo. Yang pertama, guru memerintahkan siswanya bermain dengan berbagai jenis objek, kumpulan objek, dan sejenisnya untuk mencakup semua volume yang ditemui dalam leksikon Navajo. Yang kedua, sepanjang proses, serta pada beberapa tahap yang berbeda dari eksplorasi sadar dan eksplisit dari dunia objek Navajo ini, tumbuh gagasan yang lebih abstrak dan meluas bahwa semua fenomena ini hanyalah contoh dari volume. Perbedaan antara gagasan ini dengan gagasan seperti gerakan dapat dilatih dengan perbandingan yang menyeluruh dan eksplisit dari contoh kedua gagasan tersebut. Setelah gagasan yang lebih mendasar diperoleh, kemudian dapat diperkenalkan gagasan yang lebih mutakhir, yaitu gagasan yang menunjukkan beberapa konstituen dalam parafrase semantik mereka. Untuk memperkenalkan jarak dapat dilakukan melalui proses berikut. Belajar berikut. 1. Guru memerintahkan siswanya untuk bermain dengan tongkat, perpindahan volume, dan sebagainya, serta mencoba untuk membuat pengertian jarak spasial. Yang kedua, pada fase berikutnya dibuat dengan cara yang sama bahwa setidaknya sesuatu atau seseorang harus berada pada jarak sesuatu atau orang lain. Dengan cara ini memperkenalkan karakter konstituen dari volume dalam pengertian jarak. Jarak ada di antara contoh volume. Kemudian yang ketiga, dengan cara yang sama, konstituen lain diperkenalkan sebagai komponen jarak yang diperlukan. Prosedur ini dapat diikuti sampai semua gagasan model semantik diajarkan dalam karakterisasi khusus mereka, yaitu dalam peran ganda mereka memiliki konstituen dan menjadi konstituen. Dengan cara ini, gagasan Navajo tentang ruang dan struktur total pengetahuan spasial Navajo dapat diajarkan secara eksplisit dan dengan sarana pedagogis yang tepat. Selanjutnya, kemudian pendidikan dalam tata ruang barat. Setelah pengetahuan berkembang dan terlatih tentang sistem spasial Navajo diperoleh, kemudian pengetahuan spasial barat dapat diinstruksikan dengan mengajarkan alternatif barat sebagai elaborasi spesifik dan diferensial pada masalah dasar yang sama.
dari interaksi dengan dunia luar. Untuk contoh konkret, perhatikan postulat berikut ini ya. 1. Ruang. Dalam sistem pengetahuan barat tidak terbatas, dibatasi, dan relatif. Perspektif ini sangat berbeda dari pandangan Navajo, namun dapat diajarkan dengan cara yang sama melalui referensi ke model ilmiah dasar dunia dan dapat divisualisasikan melalui pengurangan dari pandangan Navajo. Yang kedua, ruang adalah statis. Seperti halnya objek dan entitas di dalamnya statis. Ini mungkin dapat diajarkan melalui gagasan bahwa ruang barat memperhitungkan potret, gambar sesaat, fenomena spasial Navajo, dan bertindak atas mereka seolah-olah mereka adalah benda atau fenomena dalam gagasan Navajo itu sendiri. Elaborasi. Beberapa pelatihan tentu saja diperlukan untuk menginstruksikan postulat tadi, sehingga penalaran dalam pandangan dunia seperti itu menjadi layak untuk beberapa tingkat. Untuk volume, prosedur berikut dapat diikuti. Yang pertama, dalam melatih gagasan Navajo tentang volume, cara-cara di mana gagasan geometris barat tentang volume mirip dan berbeda dengan gagasan sebelumnya dapat dengan mudah ditunjukkan. Gagasan volume adalah khusus dalam arti bahwa ia menghasilkan tampilan potret atau potongan sesaat dari contoh volume dinamis yang dikenal di Navajo. Yang kedua, pada langkah kedua, pengertian garis dapat diperkenalkan setiap kali dua volume beton saling bersentuhan di beberapa titik berturut-turut. Struktur yang dapat dilihat, digambar, atau berjalan melalui semua titik ini dengan melewati dan menyentuh setiap titik satu kali membentuk garis. Yang ketiga, setiap kali dua volume bersentuhan atau tumpang tindih dengan satu sisi gagasan permukaan dapat dicapai. Yang keempat, setiap kali dua volume bersentuhan atau tumpang tindih sedemikian rupa sehingga tempat mereka bersama hanyalah satu dan tidak dapat dilihat atau divisualisasikan atau dibuat untuk maju ke arah manapun, tetapi untuk selalu berada di tempat yang sama, kita mempunyai titik, dan seterusnya. Selanjutnya, selanjutnya yaitu elaborasi bahan lain sepanjang garis ini. Yang pertama, gunung atau lembah. Kemudian, elaborasi bahan lain sepanjang garis ini. Geografi jelas menggunakan banyak representasi spasial. Akan sangat menarik untuk mengembangkan segmen geografi dari kurikulum IPS yang akan mempertimbangkan perspektif dinamis dan holistik ruang Navajo. Contohnya, seperti A, gunung atau lembah tidak harus diperkenalkan dengan cara objek dalam konteks barat, melainkan harus direpresentasikan sebagai unit interaksi timbal balik yang kompleks, di mana aspek lembah dan gunung berubah status selama bertahun-tahun. Kemudian yang B, bumi tidak boleh dibagi dengan mudah menjadi negara bagian, tetapi terutama harus dilihat sebagai tubuh yang relatif konstan dikelilingi oleh air, di mana lingkaran kehidupan atau wilayah yang berbeda diidentifikasikan, yaitu kota, ruang, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, kemudian kesimpulan. Apa gunanya semua ini? Pertanyaan umum yang muncul melawan reorientasi bagian-bagian pengetahuan dan sekolah adalah
Apa guna semua ini? Atau mengapa terlibat dalam perusahaan yang berbahaya dan tidak beralasan seperti itu, alih-alih berpegang teguh pada data disiplin yang sudah mapan? Ada sejumlah alasan yang berbeda dan penting untuk mengusulkan pendekatan yang begitu rumit. Pertama, alasan Navajo. Saat ini ada fenomena pendidikan yang sama sekali tidak pantas, yang mengarah pada kesalahpahaman dan keterasingan sosial kultural dalam psikologis anak-anak dan orang dewasa Navajo. Dengan hampir tidak mempertimbangkan pandangan dunia Navajo yang otentik, kurikulum sekolah hampir tidak terintegrasi ke dalam konteks asli. Hasilnya adalah bahwa orang pada suatu saat harus memilih antara sistem pengetahuan asli mereka dan alternatif barat. Tak seorang pun berhak mendapatkan perlakuan kelas 2 ini dalam masyarakat demokratis. Alternatifnya adalah desain ulang kurikulum dalam kerangka asli. Beberapa institusi yang mencoba bekerja dengan cara ini, terutama divisi layanan kurikulum di Albuquerque, sekolah komunitas di Rock Point dan Rock Point. Kedua, alasan epistemologis dari sudut pandang barat. Menarik dan secara teoritis bermanfaat untuk mencoba mencari alternatif dari pandangan spesifik, historis, dan budaya yang mendominasi saat ini. Kemudian yang ketiga, alasan evolusi. Dari pandangan yang paling umum, argumen evolusioner tampak menarik. Di masa lalu, masukan dari budaya lain ke dalam kumpulan pemikiran barat telah terbukti signifikan dan di beberapa titik bahkan penting. Sementara komunikasi dan interaksi yang teratur dengan barat, ide-ide terbukti bermanfaat bagi budaya lain di beberapa titik. Namun, melalui kepunahan sistematis dari sistem pengetahuan lain yang sekarang terjadi, kumpulan tanggapan berkurang secara dramatis dan akhirnya menjadi identik dengan kelompok barat. Argumen-argumen tadi bersatu dalam apresiasi umum terhadap kekuatan dan validitas teori dan model sains tertentu, sejalan dengan posisi yang dipegang oleh Don Campbell. Semua manusia menghadapi dunia dengan cara yang hampir sama, terlepas dari budaya khusus mereka, dan berurusan dengan pertanyaan yang hampir sama, bahkan jika mereka menerima penjelasan yang agak berbeda. Sistem pemikiran Navajo tentu saja rasional dalam beberapa aspek dan oleh karena itu, ketika dijabarkan sepenuhnya, akan menerangi sistem barat di beberapa titik dan sebaliknya. Penulis berpendapat bahwa tugas para filsuf ilmu pengetahuan dan antropologi adalah untuk mencoba mengulangi kriteria rasionalitas yang lebih memadai dan untuk mengatur komunikasi yang efektif dan tidak mengasingkan dan interaksi antara sistem pengetahuan budaya non-barat yang tidak padan melalui konfrontasi dengan preposisi dasar ilmu-ilmu modern. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.